Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Kyai Haji Jamaluddin WA selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Kyai Haji Anas Aziz SPD MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang terhormat, yang kami hormati Kyai Haji Ahmad Kasban Sarkawi LCMSI Al-Hafidh selaku Mudir Pondok Pesantren Islam Fikri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Harifudin Zuhri selaku Kepala SMP IT Islam Fikri Bukit Kabupaten Magelang. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru ataupun wali kelas yang mungkin sudah bergabung di Zoom virtual. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Dan tidak lupa yang kami banggakan kepada, yang kami hormati pula kepada Bapak Ibu orang tua wali santri ya, kelas 7 di tahun 2022-2023. Dan tidak lupa mungkin barangkali ada putra-putrinya yang ikut hadir, kami persilahkan bisa mengikutinya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka secara jarak jauh melalui virtual Zoom. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kekuatan kita, rasa keuangan kita. Dan insya Allah kita akan bertemu mudah-mudahan ya di lain waktu atau mungkin pas ketika kedatangan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini agenda sosialisasi ya, yang undangan yang kami berikan kemarin, sosialisasi kedatangan santri ataupun siswa baru. Kedua, sholawat serta salam tetap terserahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan putra-putriku yang dirahmati, yang kami banggakan. Untuk menyingkat waktu, yang pertama marilah kita buka pada pertemuan hari ini kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahannya, cara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Akif ya, dari kelas 8. Pada Mas Akif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek. Satu. Cek. Syukran jazakumullah khairan katsir kepada Mas Akif yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dengan bacaan tadi menambah keberkahan kita semuanya. Sebelum dilanjutkan kami cek suara dulu nggih. Cek suara dulu. Kira-kira sudah terdengar nopo dereng? Oke. Alhamdulillah sudah meroknya sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau ada yang di rumah masih kondisi hujan bisa pakai headset mungkin barangkali. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kami mohon doanya kepada Bapak Ibu. Hari ini Bapak Dr. Andes Harifudin Zuhri selaku Kepala SMP IT Islam Fikri belum bisa membersamai dengan Bapak Ibu karena sekarang kondisinya lagi masih sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan bagi kita semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau, yaitu Bapak Mutakin STP, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang insya Allah hari ini akan disampaikan terkait dengan paparan, terkait dengan persekolahan ataupun asrama, ataupun nanti akan kami sambungkan terkait dengan sosialisasi kedatangan siswa baru. Kepada Bapak Ahmad Mutakin, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Pembina Yayasan Darwiyatul Mukmin Kiai Haji Jamaluddin BA, yang kami hormati Ketua Yayasan Darwiyatul Mukmin Kiai Haji Anas Ayis MM, yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi LC MSI Al-Hafiz, yang kami hormati Bapak Kepala SMPT Ihsanul Fikri Dr. Andes Hanifuddin Zuhri, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Wali Santri dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kenikmatan untuk hadir bersama-sama menyimak tentang persiapan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum nantinya Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu di pondok pesantren yang kita cintai ini, Ihsanul Fikri. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan sehat, dan satu hal yang kemudian hari ini sebenarnya sedang kita rasakan adalah hari ini Allah masih melimpahkan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semuanya. Salah satu tolak ukurnya adalah hari ini kita semangat sekali menghadiri Zoom sebagai ikhtiar kita untuk membawa anak-anak kita mencapai derajat mutakin, derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana apa yang selalu menjadi doa-doa terbaik dari kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang kami hormati, betapa hati ini selalu mengharapkan hadirnya sosok anak-anak yang nantinya akan menjadi penyejuk mata kita, baik penyejuk mata dikala kita lelah pulang kerja, penyejuk mata ketika nantinya mungkin Lebaran, mudik Lebaran, apalagi yang kemudian sangat kita harapkan adalah menjadi penyejuk mata dalam setiap aktivitas kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita bersyukur bahwa hari ini Allah masih mengkaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Kita masih diberikan kesemangatan menghantarkan anak-anak kita untuk memasuki gerbang pendidikan Islam yang insya Allah semoga Allah melimpahkan keberkahan terhadap pondok pesantren Ihsanul Fikri. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami insya Allah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan yang sepertinya perlu untuk kemudian kita siapkan bersama-sama. Mohon izin untuk share screen. Yang pertama, bahwasanya mau tidak mau, di awal sebelum nantinya kita akan membawa anak-anak kita ke dalam sebuah pesantren yang insya Allah nantinya akan mengantarkan anak-anak kita naik derajat, naik level bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang bertakwa, maka catatan penting yang kemudian pertama perlu kita siapkan adalah mari kita luruskan orientasi niatan kita. Bukan karena keren-kerenan, wah biar keren anak kita pondokkan gitu. Bukan karena biar kita tidak ribet, ketika satu anak kita pasrahkan ke pondok, alhamdulillah sudah lumayan, tidak terlalu banyak keramaian di dalam rumah gitu. Akan tapi mari Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu wali santri kelas 7, mari kita luruskan niatan kita menyekolahkan anak-anak kita di pesantren Ihsanul Fikri adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu hal yang lain. Ketika kemudian kita sudah benar-benar membersihkan segala niatan-niatan kita dari segala kekotoran duniawi, dan kemudian kita langitkan niatan kita dalam menyekolahkan anak-anak kita di Ihsanul Fikri adalah hanya karena mengharap ridha Allah, maka niscaya Allah yang nantinya akan menjamin semuanya. Semua proses yang akan dijalani oleh Ananda di Ihsanul Fikri, insya Allah semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang nantinya akan menjaga Ananda selama berproses di Ihsanul Fikri. Sekalipun putra Bapak ada di Magelang, Jawa Tengah, sementara Bapak Ibu ada di Papua, Merauke, ada di Sulawesi,
ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ketika kemudian kita sudah betul-betul pasrah bongkoan, niatnya adalah karena mengharap ridho Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan setiap niatan baik kita. Dan pastilah Allah yang nanti akan menjamin semuanya sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam ketentuan-ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita insya Allah tidak akan gelisah. Insya Allah kita tidak akan galau. Apalagi kita tidak akan kecewa terhadap apapun yang nanti akan terjadi pada anak kita. Manakala di awal ini kita sudah betul-betul mengikhlaskan semua niatan kita memondokkan anak di Ihsanul Fikri adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kami juga menjadikan ini menjadi sebuah catatan pertama karena mau tidak mau sebelum segala sesuatunya maka harus kemudian semuanya dilambari dengan niatan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kemudian yang kedua, catatan penting dari kami ketika kami membersamai anak-anak di Ihsanul Fikri, kemudian kami tuliskan di sini adalah mau tidak mau Bapak Ibu harus rela. Bapak Ibu harus tega, sepenuhnya tega karena apa yang jenengan lakukan ketika nanti ngeculke istilah Jawanya itu. Berpisah sementara dengan anak-anak, nanti Bapak Ibu datang, anak Anda diturunkan di asrama, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendengarkan arahan singkat dari pondok, dari sekolah, habis itu Bapak Ibu sudah nggak ketemu lagi untuk sementara. Kunci yang kedua di catatan penting ini adalah Bapak Ibu harus rela dan tega. Harus 100%. Kalau Bapak Ibu masih galau, wah itu ngefek itu. Nanti akan ada kemungkinan besarnya akan ngefek terhadap jiwa anak. Ketika Bapak Ibu hari ini sudah menunjukkan sepenuhnya kepasrahan kepada Allah, kemudian Bapak Ibu rela dan tega, pasti akan keluar dalam aura diri Bapak Ibu, yang kemudian aura tadi bisa dibaca oleh Ananda. Tapi kalau Bapak Ibu masih setengah-setengah, masih takut-takut, masih ragu untuk memondokkan anak di Ihsanul Fikri, maka hal itu akan bisa dibaca oleh Ananda. Oleh karena itu, monggo kami mengajak pada Bapak Ibu bahwasanya syarat yang kedua sebelum Bapak Ibu mengantarkan Ananda ke Ihsanul Fikri adalah rela dan tega. Ketika jenengan Bapak Ibu semuanya betul-betul 100% sudah rela dan tega, maka insya Allah perjalanan Ananda akan lancar. Dan jenengan atau Bapak Ibu juga tidak akan galau ketika misalnya terjadi sesuatu. Misalnya Ananda sakit, aduh gimana ya. Padahal sekali lagi, syarat pertama ketika jenengan sudah lakukan, ikhlas karena Allah, Allah yang pasti akan menjamin semuanya beres. Apapun yang terjadi dengan Ananda, Allah punya skemanya untuk mengatur dan menyelamatkan dan mendidik Ananda. Di Ihsanul Fikri, insya Allah sudah ada skema yang kita ikhtiarkan namanya pos kesren, ada pos kesehatan pesantren, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan Ananda, ada perawat 24 jam, ada konsultasi dokter dan lain-lainnya. Di Ihsanul Fikri juga ada pengasuh, ada musyrif kamar yang insya Allah akan mendampingi Ananda di kamar atau asrama, ada guru-guru yang akan mengelola Ananda di sekolah. Maka betul-betul di sini syarat yang kedua adalah betul-betul harus rela dan tega. Mungkin terkesan oleh Ananda, wah kok tega banget sih ayah, ibu gitu. Padahal sebenarnya harus kita hujamkan dalam hati kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sementara saja demi sebuah kesuksesan anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu betul-betul harus kita kuatkan dalam diri kita, sekaligus kita sampaikan ini, kita transfer kemantapan kita ini kepada jiwa Ananda. Kita mengantar Ananda ke pondok pesantren bukan karena kita jahat, akan tapi justru karena kita sayang, kita akan menyelamatkan masa depan anak kita. Oleh karena itu kita harus rela dan tega mondokin anak kita. Yang ketiga, catatan kami selama mendampingi anak-anak dan mendampingi orang tua, para wali santri di Ihsanul Fikri hampir 10 tahun ini adalah bahwasanya penting bagi kita untuk sepenuhnya pasrah kepada kebijakan pondok pesantren. Penting bagi kita untuk sepenuhnya pasrah terhadap kebijakan sekolah. Karena itu adalah bentuk adab kita kepada guru-guru kita. Itu adalah bentuk kesungguhan kita untuk mengharapkan keberkahan dalam setiap proses yang sedang kita jalankan di Ihsanul Fikri. Oleh karena itu, monggo di nomor 3 ini, mari kita yakini betul-betul bahwasanya insya Allah
para Bapak Kiai di Ihsanul Fikri, Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, Bapak Ibu Guru, para musrif-musrifah di sini, insya Allah dalam membuat sebuah kebijakan, dalam melakukan aktivitas-aktivitas, insya Allah niatannya juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk betul-betul pasrah sepenuhnya, sehingga dengan kepasrahan tadi insya Allah akan membawa ketenangan jiwa kita. Kita tidak akan galau, kita tidak akan dipusingkan dengan segala sesuatu yang terjadi di Ihsanul Fikri, akan tapi insya Allah hati kita akan lebih tenang. Kemudian yang keempat, dan ini penting, kami minta tolong kepada Bapak Ibu, mohon Ananda yang ada di rumah, yang masih bersama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing, monggo mulai dari sekarang masih ada beberapa hari untuk bisa dilatih mandiri di rumah. Yang biasanya nyuci baju ayah atau ibunya, silahkan baju putranya biar dicuci sendiri. Meskipun di pondok ada laundry berbayar kiloan, akan tapi anak-anak kami di Ihsanul Fikri, mereka lebih senang sekali nyuci bareng-bareng teman-temannya. Sehingga monggo masih ada waktu untuk mengajak Ananda mulai berlatih mencuci. Di sini anak-anak siswa baru biasanya mereka mandi di bulan-bulan awal, tahun-tahun awal itu mandinya biasanya sebelum jam 3 pagi. Jadi ketika kami keliling asrama jam 3 pagi, kami kaget, loh anak-anak sudah pakai baju OSIS gitu ya. Saking semangatnya mereka menjemput hari, menjemput sukses mereka. Padahal biasanya anak-anak kita bangunkan jam 3, tapi ternyata kesungguhan mereka alhamdulillah mengantarkan semangat mereka untuk menyambut pagi lebih awal gitu. Oleh karena itu monggo anak-anak di rumah masih ada beberapa hari mulai dibiasakan qiyamul lail atau salat tahajud, mulai dibangunkan dan juga hal-hal yang sifatnya adalah latihan kemandirian dari mulai nyuci baju, setrika, kemudian bersih-bersih kamar, bersih-bersih piring dan segala macam yang sifatnya adalah kemandirian, mohon bisa mulai dikuatkan lagi karena harapannya nanti ketika anak masuk pondok benar-benar anak itu sudah siap gitu. Meskipun tidak sedikit juga kami menjumpai anak-anak yang kaget, tapi karena di sini mereka punya banyak teman, akhirnya proses percepatan itu bisa dijalani oleh anak-anak dengan riang gembira. Sehingga Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir karena di sini insya Allah ada banyak pendampingan. Dan nanti begitu kedatangan santri, anak-anak akan langsung disambut oleh para musrif kamar, para pengasuh, dan lain-lainnya. Termasuk juga panitia PLSA. 2 pekan pertama belum pelajaran, tapi 2 pekan pertama adalah pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Di sana adalah pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru di pondok, sekaligus juga mulai pembentukan karakter-karakter keislaman yang nantinya insya Allah akan bisa menjadi pondasi. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah bahwa sebuah mindset pendidikan di Ihsanul Fikri, di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, yang pertama adalah kita tanamkan keimanan dalam jiwa anak-anak kita. Maka sedari awal, kenapa kemudian anak-anak kita kuatkan aktivitas kemasjidannya, anak-anak kita kuatkan interaksi dengan Al-Qur'annya, adalah karena kita benar-benar ingin mendekatkan hati anak dengan sumber-sumber keimanan. Oleh karena itu, ketika anak kita ajak qiyamul lail sejak hari pertama kedatangan, itu adalah karena kami sangat ingin sekali anak punya hati yang kuat, anak punya jiwa yang kuat. Karena dari iman yang kuat, keyakinan akan sumber sukses, maka insya Allah akan menjadikan anak lebih mantap, anak lebih yakin, dan sekaligus juga menguatkan jiwa anak ketika harus berpisah dengan ayah ibunya sementara gitu. Jadi iman dahulu. Maka mohon juga Ananda yang ada di rumah juga dikuatkan tentang hal ini, tentang prinsip-prinsip keimanan, sehingga nantinya anak-anak datang ke Ihsanul Fikri itu lebih mantap. Kemudian yang kedua, di Ihsanul Fikri di awal-awal juga anak-anak kami ajari tentang adab. Bahwasanya PLSA nantinya insya Allah akan kita
kuatkan materi-materi how to tentang bagaimana cara bersikap kepada orang tua, bagaimana cara bersikap kepada ibu dapur, bagaimana bersikap kepada teman, bagaimana bersikap kepada lawan jenis, dan bagaimana bersikap kepada lingkungan. Tentang adab ini, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bersikap atau adab kepada ilmu itu sendiri. Di sanalah yang kemudian menjadi pondasi yang kedua tentang pentingnya kita membangun sesuatu hal prinsip sebelum nantinya anak-anak kita kenalkan dengan ilmu-ilmu sebagaimana yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak. Insya Allah materi-materi keilmuan sudah dirancang, materi-materi kita sumbernya adalah dari kurikulum JSIT dan juga dari kurikulum kedinasan, yang mana nantinya insya Allah akan dimix sehingga nantinya anak-anak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian kita sangat mengharapkan sekali di tahap selanjutnya adalah amal. Jadi apa yang ada di dalam keyakinan anak, dalam hatinya, apa yang sudah terekam dalam otaknya, benar-benar kita insya Allah ajak anak-anak untuk kemudian aktif dalam melakukan amal-amal perbuatan kebaikan gitu. Nah, di sini yang menjadi kunci dari semuanya adalah disiplin. Oleh karena itu, nanti begitu sejak anak datang di Ihsanul Fikri, insya Allah anak akan kami kenalkan tentang makna disiplin. Bahwasanya sudah banyak contoh anak-anak kami yang menguatkan satu kata tadi menjadi kultur kesehariannya. Alhamdulillah anak-anak sudah mencapai sekian banyak capaian-capaian dalam proses pendidikan mereka di Ihsanul Fikri. Sampai hari ini alhamdulillah dalam catatan kami sudah lebih dari 35-an anak yang sudah menyelesaikan 30 juz ketika mereka bersekolah di SMPT Ihsanul Fikri, menyetorkan hafalan 30 juznya. Sudah ada beberapa anak yang sudah mendapatkan penghargaan internasional atas prestasi akademiknya, prestasi lombanya. Dan sekian banyak anak-anak yang hari ini sudah banyak berkiprah memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa ini, dan pondasi awal sukses mereka salah satu yang menjadi pengakuan dari banyak alumni adalah ketika mereka mendapatkan tempaan disiplin di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Nah, berikut ini adalah 7 karakter santri tentang hal-hal yang nantinya insya Allah akan menjadi core utama dari apa yang akan menjadi aktivitas dari Bapak Ibu guru, para kiai dan para musyrif kamar, yaitu yang pertama adalah kita ingin mendidik anak-anak memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, kepribadiannya matang dan akhlak mulia, bersungguh-sungguh dan disiplin, dan juga mampu menahan hawa nafsu, kemudian mencintai Al-Quran, kemudian wawasannya luas, dan juga keterampilan hidup yang kuat dimiliki oleh anak-anak. Dan ini pula yang kemudian hari ini kita kuatkan lagi, sebagaimana kita di Indonesia, bahwasanya kita yakin betul bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini adalah bukti kesungguhan dari para pejuang saat itu untuk menjalankan prinsip-prinsip perjuangan. Oleh karena itu, dari anak masuk, anak-anak kami tanamkan kecintaan terhadap perjuangan untuk menjayakan Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum profil pelajar Pancasila juga insya Allah nantinya akan kita kuatkan di Ihsanul Fikri. Program pembinaan karakter di Ihsanul Fikri khususnya adalah di SMPIT, ada beberapa elemen-elemen penting. Yang pertama adalah wali kelas. Insya Allah nanti nama-nama wali kelas beberapa hari menjelang kedatangan akan kami share kepada Bapak Ibu, berikut nomor HP beliau, sehingga nanti Bapak Ibu bisa banyak komunikasi kepada beliau. Kemudian wali asrama atau wali kamar, beliau-beliaunya memiliki peran yang cukup signifikan untuk membantu pengkondisian Ananda dalam beraktivitas di asrama. Sehingga di sini tugas beliau cukup penting untuk membantu tumbuh kembang kemandirian dari Ananda, sekaligus juga kedewasaan dan lain-lainnya. Kemudian elemen selanjutnya ada bimbingan konseling dengan sekian banyak program-program pendampingannya. Kemudian selanjutnya ada bina pribadi Islami,
Di sini ada para pembina yang kemudian siap untuk kemudian memberikan sebuah penajaman-penajaman sekaligus kristalisasi nilai-nilai Islam yang harapannya nanti bisa merasuk dalam jiwa Ananda terhadap segala ritme dan dinamika kepondokan yang luar biasa, dan insya Allah nantinya cukup penting untuk membangun ketakwaan dari Ananda. Kemudian selanjutnya program yang lain, di sini juga ada elemen namanya kajian kepondokan yang akan diampu langsung oleh para Bapak Kiai yang insya Allah nantinya biasanya diberikan ketika habis maghrib kepada para santri di Ihsanul Fikri. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan harian terprogram 24 jam rundown acara harian anak selama sekolah di Ihsanul Fikri sudah kita desain dengan harapan Ananda nantinya bisa menikmati segala ritme di mana dia sementara harus berpisah dengan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika Ananda terpisah dengan orang tuanya sementara, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, kalau mau melanjutkan di perguruan tinggi Ihsanul Fikri, namanya Sekolah Tinggi Ihsanul Fikri, tambah 4 tahun, artinya 10 tahun di Ihsanul Fikri Magelang gitu, subhanallah. Masya Allah ya. Kami sudah mendesain sesuatu yang penting untuk mengisi hari-hari Ananda di Ihsanul Fikri. Dari mulai kita bangunkan sebelum subuh, kemudian qiyamul lail atau salat tahajud, kemudian nanti salat subuh, maksurat, zikir pagi, kemudian nanti ada apel pagi, yang pasti ada sarapannya ya. Kemudian nanti jam 7 sudah KBM, kemudian nanti sore habis asar ada kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan minat bakat, dan alhamdulillah selama ini anak-anak terfasilitasi minat bakatnya sehingga capaian-capaian prestasinya alhamdulillah sekarang sudah bisa tercatat di database kami. Alhamdulillah selama pandemi ini total capaian penghargaan Ihsanul Fikri sudah lebih dari 200 penghargaan yang dicapai oleh Ananda selama 2 tahun lebih pandemi ini. Bahkan ada sekitar 6 penghargaan yang levelnya adalah internasional. Sebagai bukti dari bagian proses pendidikan kedisiplinan kami kepada anak-anak. Kemudian selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah insidental, entah itu PHBI atau apa itu namanya, PHBI apa Pak? Peringatan Hari Besar Agama Islam. Nah, nanti menarik Bapak Ibu, jenengan di rumah nanti nyembelih tentang kurban nanti akan disampaikan oleh beliau Wakahumas. Tapi yang pasti insya Allah Bapak Ibu yang nanti kurban di Ihsanul Fikri, nanti anak-anak akan mendapatkan cipratan kebahagiaannya. Anak-anak langsung kami ajak kegiatan aktivitas seru di Idul Kurban besok. Ada acara nyate bareng wali kamar dan lain-lainnya. Tebar hewan kurban dan lain-lain. Kemudian kegiatan-kegiatan incidental yang lain, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat di website kami atau di YouTube, IFBS TV, ada banyak sekali tampilan-tampilan kegiatan yang insya Allah akan menghilangkan kejenuhan, akan menghilangkan kegalauan, sekaligus juga akan membentuk karakter anak-anak. Kemudian sedikit kami mengulas tentang tata tertib Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Ada buku tata tertib, insya Allah lengkapnya nanti akan kita sampaikan saat kedatangan wali santri dan juga kedatangan santri di hari pertama atau acaranya namanya khutbah ta'aruf. Jadi kita menjadikan tatib ini sebagai bahan acuan anak-anak untuk mencapai cita-citanya di Ihsanul Fikri. Kami yakin sekali orang tua punya harapan besar, anak-anak punya harapan besar, oleh karena itu kami membuat skema untuk mengantarkan anak-anak mencapai hal-hal tadi, yaitu dengan tata tertib. Agar kemudian nantinya anak fokus kepada kebaikan dan tidak berbuat yang aneh-aneh atau di luar koridor yang sudah kita tetapkan. Nah, tata tertib ini dibuat sebagai bentuk pendidikan atau pengenalan dan pembiasaan prinsip-prinsip moral dengan berbagai macam pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan di pondok. Jadi ini adalah sinkronisasi kebijakan dari sekolah, pondok dan berbagai unsur sekolah yang lain, ada SMA dan SMK. Fungsi tata tertib adalah sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap santri. Kemudian yang kedua sebagai sarana pendidikan, yang ketiga adalah sebagai pedoman bagi perilaku santri.
Kemudian berikut adalah sedikit rangkumannya. Yang pertama tentang cara berpakaian dan tatanan rambut untuk santriwati. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Soleh tentang tampilan foto pakaian dan lain-lainnya. Intinya adalah benar-benar kita sangat mengharapkan sekali anak-anak paham kenapa kamu harus berperilaku Islami dan bagaimana cara berperilaku Islami. Dari cara berpakaiannya, cara ngatur rambutnya, kemudian cara omongannya, cara bersikapnya, cara melakukan aktivitas anti galaunya. Apakah kalau galau boleh melakukan hal-hal negatif? Ataukah tidak, maka di sini ada aturan-aturannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keamanan dan ketertiban. Di sini santri juga kita betul-betul berikan peringatan tegas sejak awal. Maka mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk sebelum Ananda datang ke pondok itu sudah dikondisikan dulu di rumahnya. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang kondisi Ananda di rumah. Tipikal kesehariannya seperti apa. Kalau misalnya terkadang suka jahil dan lain-lain, mohon bisa diberikan arahan yang terbaik. Karena yang namanya pondok atau asrama, di sana adalah keluarga. Kita bareng-bareng ke Ihsanul Fikri sebenarnya hanya satu, ingin sekolah saja, ingin mondok saja, tidak ingin mencari gara-gara. Oleh karena itu, monggo anak-anak bisa dikondisikan agar nanti datang sudah dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya, dilarang membawa hal-hal yang sifatnya berbahaya, dari mulai senjata tajam, kemudian rokok, vapor, minuman keras, dan lain-lainnya. Kemudian kaitannya dengan barang elektronik, kita juga melarang dengan tegas, karena kemarin ada ketika misalnya anak diberikan kebebasan, maka ada sekian banyak kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan. Oleh karena itu seperti handphone, MP3, MP4, dan lain-lainnya kami tidak perbolehkan. Termasuk juga kaitannya dengan aktivitas-aktivitas sikap tangan, juga benar-benar mohon sebelum datang bisa dikondisikan untuk jangan sampai Ananda mencuri, menipu, dan lain-lainnya. Kemudian ada pelanggaran khusus. Pelanggaran khusus ini adalah sebuah skema yang diatur dalam tata tertib, di mana seandainya ada pelanggaran yang jenisnya adalah pelanggaran khusus ini, maka bisa, mohon maaf, Ananda bisa langsung kami kembalikan kepada orang tuanya, tanpa melalui surat peringatan 1, 2, 3 gitu. Sekali lagi, di sini ada mekanisme, ada namanya surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Akan tapi seandainya terjadi ada pelanggaran khusus, maka bisa jadi ada pengembalian langsung kepada orang tua. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk Ananda bisa dikondisikan sejak awal bahwasanya kita perlu menguatkan tekad, meluruskan langkah agar di Ihsanul Fikri benar-benar bersemangat melakukan kebaikan. Seperti itu. Di sini ada beberapa hal, misalnya membawa atau menggunakan narkoba, kemudian mencuri, kemudian berinteraksi lawan jenis yang bukan mahram, kemudian memalak, berkelahi, menganiaya, dan lain-lainnya. Kemudian slide selanjutnya. Tentang alur penanganan seandainya nanti terjadi ada masalah, kami tidak langsung serta-merta, tapi ada alurnya. Jadi misalnya ada permasalahan siswa, kemudian pihak-pihak terkait melakukan tabayun, klarifikasi, dan penggalian data. Kemudian setelah itu wali kelas, BK, dan tim kesiswaan melakukan rapat untuk kemudian nantinya menentukan rancangan terbaik untuk membina siswa yang bersangkutan. Seandainya terjadi pelanggaran khusus, maka pembahasan nanti akan langsung kami konsultasikan kepada kepala sekolah dan pimpinan pondok tentang sikap terbaik yang perlu kita berikan kepada Ananda. Kemudian di sini ada pembagian peran, ada BK, yaitu fungsinya adalah nanti konseling atau pembinaan dan pemantauan perkembangan perilaku. Kemudian kedisiplinan, memberikan konsekuensi dan juga surat peringatan, dan wali kelas nantinya senantiasa aktif berkonsultasi dengan orang tua. Dan harapannya proses ini nantinya membawa kebaikan kepada Ananda. Tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan proses seperti ini, kemudian kemudian mengalami sebuah kesadaran dan akhirnya melakukan kesungguhan dalam perbaikan dirinya.
bahkan sampai kepada level pencapaian prestasi-prestasi luar biasa. Ini tadi tentang tambahan program bimbingan konseling seperti penelusuran minat bakat, penelusuran kepribadian, konsultasi masalah pribadi, belajar sosial, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ini adalah sekelumit tentang apa yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan proses pendidikan di Ihsanul Fikri. Tentang kesiswaan yang lainnya, insya Allah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada sekitar 20-an cabang ekstrakurikuler yang nantinya akan bisa menjadi sarana Ananda untuk memaksimalkan potensinya. Juga nantinya di kelas 8 anak-anak kita ajak untuk level yang lebih tinggi, yaitu anak-anak kita ajari tentang bagaimana cara mengatur, bagaimana cara menjadi pemimpin. Mereka kita aktifkan di dalam OSIS, mereka kita aktifasi sebagai pengelola pramuka, PMR, Rohis, kemudian jurnalistik, dan lain-lainnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami perlu menegaskan tentang 4 catatan penting yang tadi kami sampaikan di awal. Yang pertama adalah pentingnya kita meluruskan lagi keikhlasan kita, semua aktivitas kita nyekolahkan ke Pondok Pesantren Ihsanul Fikri adalah hanya karena Allah. Yang kedua adalah mari kita bulatkan tekad kita untuk tega dan rela sepenuhnya anak biarkan dia berproses di pondok gitu. Jenengan yang ada di rumah cukup menguatkan doa-doa terbaiknya. Sehingga nantinya insya Allah itu akan bisa ketemu pada sebuah titik yaitu kesuksesan Ananda. Kemudian yang ketiga adalah mari kita kuatkan sepenuhnya kepasrahan kita, kepercayaan kita kepada kebijakan-kebijakan pondok dan sekolah, yang insya Allah itu adalah bagian dari adab kesungguhan kita untuk percaya kepada guru-guru Ananda yang ada di Ihsanul Fikri. Kemudian yang terakhir kami nitip, kami nderek, masih ada waktu untuk melatih anak-anak sebelum anak-anak nanti dihadirkan di Ihsanul Fikri, melatih kemandirian, melatih sikap berkomunikasi dengan teman-teman dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mutakin STP yang telah memberikan paparan ya, mungkin terkait dengan program atau bagian dari tata tertib ya, dinamikanya di kehidupan di asrama dan di sekolah. Mungkin barangkali Bapak Ibu sampun perso dan sudah punya bayangan bahwa nantinya putra-putri Bapak Ibu semuanya ketika di pondok seperti apa, sehingga dulu di awal ketika pendaftaran siswa baru, itu pun sudah kami sampaikan bahwa kesiapan itu tidak hanya sekedar untuk putra-putri Bapak Ibu, tetapi kesiapan kepada orang tua itu sendiri. Karena biasanya, Nyun Sewu, ini sebagai salah satu bahan pengalaman kami di asrama maupun di sekolah, sehingga mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa merelakan betul-betul ya, merelakan betul-betul, dan mohon dengan sangat untuk bisa mengikuti aturan atau tata tertib yang sudah kami tentukan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan, mohon maaf sebelumnya, di tempat Bapak Ibu translate-nya masih muncul atau tidak? Kalau di tempat kami sudah tidak muncul, masih muncul, oh, oh ada yang, Jadi mohon maaf kalau ini Zoom-nya ini memang ada sedikit kesulitan, jadi kami belum bisa mengontrol di sini karena memang ada sesuatu hal. Kalau di tempat kami sudah tidak ada. Oke, insya Allah tidak mengurangi ini informasi. Mudah-mudahan yang paling jelas adalah suara dan mungkin barangkali ada gambar yang kami paparkan. Kami cek dulu suaranya. Suara kami jelas? Ya, sudah kami hide Bapak Ibu. Sudah kami hide di sini subtitlenya, tetapi di tempat kami sudah sudah hilang. Mohon maaf, mungkin saya coba untuk hide lagi. Kecil ya. Kami lanjutkan karena sudah hampir sore. Insya Allah tidak mengurangi
kesuksesan dan kelancaran pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kami mau menyampaikan sesuatu yang sekedar untuk menguatkan dan memperjelas bahwa dalam beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami sudah menginformasikan lewat grup WhatsApp. Barangkali ada beberapa yang bertanya kemarin itu ya saat itu terkait dengan masalah perlengkapan, kemudian sampai dengan teknis kedatangan dan seterusnya. Sebelum kami sampaikan terkait dengan mungkin untuk menguatkan perlengkapan dan sebagainya, kami sampaikan terlebih dahulu, mohon maaf dengan sangat, apabila nanti ada yang mempunyai informasi yang masih samar-samar, mohon dengan sangat, ini secara resmi kami sampaikan. Yang pertama adalah dengan berbagai pertimbangan dan segala kesepakatan dan keputusan dari yayasan dan sekolah untuk kedatangan santri baru ini insya Allah mundur, jadi tidak jadi tanggal 18 Juni, tetapi kedatangannya tanggal 25 Juni. 25 Juni tahun 2022, insya Allah hari Sabtu. Untuk kedatangannya insya Allah ya sekitar 7:30 pagi ya waktu Indonesia Barat di Pondok Pesantren. Kemudian nanti dilanjutkan agenda orang tua, yaitu sekaligus kami mengundang kepada Bapak Ibu orang tua khutbah ta'aruf ya secara offline, jadi tidak melalui Zoom insya Allah di Pondok Pesantren Islam Fikri. Sekali lagi kami ulangi, jadi untuk kedatangannya kami undur 1 pekan atau 1 minggu, insya Allah di tanggal 25 Juni tahun 2022 hari Sabtu. Kami berikan kesempatan jam 7:30 waktu Indonesia Barat, ya, sehingga nanti untuk sebelum duhur itu insya Allah sudah selesai acaranya. Monggo Bapak Ibu bisa kondur, dan mulai di tanggal 25 Juni itu jadi sudah dilepas, sudah dilepas 1 bulan ke depan, jadi tidak boleh di telepon atau dihubungi. Ya, karena kami membutuhkan masa karantina, ya, yaitu dalam rangka untuk adaptasi dan penyesuaian, Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mutakin ya terkait dengan keikhlasan, kerelaan dan sebagainya, itu juga bagian dari itu. Maka yang kami tanyakan itu adalah kesiapan Bapak Ibu ketika nanti putra-putrinya sudah di Pondok Pesantren. Mohon dengan sangat berikanlah kesempatan kami untuk bisa fokus untuk mendidik dan melayani ya mungkin barangkali dan mengawasi putra-putri Bapak Ibu selama 1 bulan ke depan, tidak ada yang menghubungi. Jadi kalaupun nanti ada yang darurat ya insya Allah akan kami hubungi. Seperti itu terkait dengan kedatangan. Insya Allah untuk surat edaran resminya nanti akan kami berikan ya melalui grup WA dalam bentuk PDF barangkali, mohon nanti bisa dicermati. Kemudian yang kedua, kalau kemarin kami belum menyampaikan di edarannya itu terkait dengan syarat kedatangan santri baru ataupun siswa baru di Pondok Pesantren, dengan berbagai pertimbangan kami mohon dengan sangat kami serahkan dan kami berikan kesempatan untuk bisa diusahakan dan diupayakan ya vaksin sampai kedua. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah lama yaitu di bawah 18 tahun atau di bawah 17 tahun, bahkan usia SD pun sudah bisa dilakukan vaksin. Kalau memang sebelumnya memang belum ada, sehingga kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu yang belum melakukan vaksin, pada putra-putrinya bisa divaksin. Jadi untuk kepentingan banyak hal, mungkin tidak hanya sekedar untuk kesehatan yang itu jelas pasti, tetapi ternyata dari administrasi yang harus kami lakukan harus ada salah satunya, sehingga tidak menyulitkan dan kesulitan diri sendiri dan Bapak Ibu semuanya, apalagi yang jaraknya jauh begitu. Kenapa? Karena khawatirnya kalau belum vaksin nanti ada perizinan untuk vaksin dan seterusnya, itu nanti akan mengganggu kondisi keseharian ya. Ketika nanti di pondok pulang dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, mohon nanti diupayakan dan diusahakan untuk bisa putra-putrinya vaksin sampai yang kedua. Kemudian
Nyun sewu. Ada ya. Selanjutnya sebelum kami sampaikan yang terkait dengan penguatan perkap, yang selanjutnya adalah insya Allah tanggal 9 Juli, karena ini putra-putri Bapak Ibu sudah hadir di Islam Fikri tanggal 25. 9 Juli itu adalah kalau perhitungan kalender sih ya, 10 Dzulhijjah insya Allah. Itu ada agenda tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mutakin bahwa kita ada agenda sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk sekedar mengingatkan saja, mungkin Bapak Ibu yang sudah dulu pernah menuliskan surat pernyataannya bahwa kesanggupan apa itu untuk memberikan pondok pesantren terkait dengan hewan kurban itu ada tahunnya, tahun 2022, 2023, 2024. Tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu yang sanggup di tahun 2023 saat itu, kalau pengen maju tahun 2022 kami persilahkan, sangat terbuka. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk yang sanggup untuk hewan kurban, monggo bisa dipersiapkan sambil menunggu informasi selanjutnya terkait dengan teknis dan nominal hewan kurban termasuk kambing dan sapi. Sampai sekarang kami pun juga belum mendapatkan informasi secara detail terkait dengan teknis pengiriman dan transfer dan seterusnya, nanti akan kami beritahukan lebih lanjut. Dan sekali lagi terkait dengan hewan kurban, monggo bisa dipersiapkan. Biasanya H-5 itu sudah sudah kami tutup. Khawatir nanti terkait dengan pencarian hewan kurban itu juga butuh waktu dan seterusnya. Dan insya Allah putra-putri Bapak Ibu baik kelas 7 sampai kelas 9 akan kami libatkan di sini. Mulai dari kegiatan sebelum Idul Kurban, ketika hari kurban, bahkan pasca Idul Kurban pun juga ada kegiatan di Idul Adha, mulai dari penyembelihan dan nanti ada latihannya di sana. Mungkin itu Jadi terkait dengan tambahan yang kami sampaikan terkait dengan kedatangan, kemudian khutbah ta'aruf, kemudian penyembelihan hewan kurban atau Idul Adha itu kemarin belum kami sampaikan di lewat grup. Kemudian yang terakhir, barangkali kalau kemarin belum kami sampaikan, insya Allah nanti akan kami paparkan lewat slide. Slide-nya dalam bentuk Microsoft Word, jadi tidak PowerPoint. Yaitu ada tambahan sedikit, Bapak Ibu mohon nanti bisa dicermati dengan baik. Sebagai salah satu pertimbangan kemarin, dari pondok pesantren dan dari sekolah itu meminta putra-putrinya untuk menyiapkan meja belajarnya kecil. Nanti akan kami tunjukkan gambarnya. Jadi meja kecil, meja belajar, nanti dibawa dari rumah yang nantinya akan digunakan untuk belajar dan baca Al-Quran, dalam bentuk lipatan atau meja lipat begitu. Ya, jadi diharapkan jangan meja yang tidak bisa dilipat, tapi yang bisa dilipat. Mengingat masalah tempat, kamar dan seterusnya. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan paparan. Mungkin barangkali di sini sudah pernah disampaikan lewat edaran secara tertulis. Sekedar. Sudah muncul dereng Bu, sampun nggih? Ya. Ya, kalau yang ini sudah kami berikan, sudah kami share ya lewat grup, nanti dipelajari lagi terkait dengan pakaian dan seterusnya. Kalau yang perlengkapan ini memang sudah difasilitasi oleh sekolah yang poin A. Ini mungkin tidak usah ditanyakan. Kemudian fasilitas dari asrama pun juga sudah ada. Kemudian perlengkapan asrama dan sekolah. Nah, ini adalah yang dibawa oleh putra-putri. Ya, termasuk yang kemarin japri ke kami itu terkait dengan masalah sepatu. Nyun sewu dengan sangat. Untuk sepatu hitam semuanya. Jadi tidak ada yang unsur putih. Jadi hitam semuanya, yaitu berupa sepatu kets. Di luar sepatu pantopel yang sudah difasilitasi sekolah. Jadi sekolah memberikan fasilitas sepatu, bentuknya adalah sepatu pantopel begitu yang digunakan untuk kegiatan sekolah, upacara, kemudian
kegiatan baris berbaris ya, karena kita ada kegiatan organisasi tonti. Nah, kemudian kalau yang masalah sepatu cats atau sepatu ya semacam cat atau sport gitu ya, itu hitam semuanya. Kemudian yang kemarin yang sering ditanyakan terkait dengan pakaian hitam putih. Nah, ini kan putihnya adalah kemeja ya dimaksud. Nah, nanti disesuaikan kemeja lengan panjang. Lengan panjang. Kenapa 2 style? Karena nanti dipakai selama 2 pekan, nanti biar bisa dipakai secara bergantian. Nah, disinilah nanti anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mandiri. Nah, dalam 2 pekan ke depan itu adalah kita akan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara hidup mandiri di asrama, mulai dari menggosok atau menyetrika, mulai dari mencuci, ya, dan manajemen waktu yang penting ya, manajemen waktu. Jadi selama 2 pekan nanti akan kami berikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kemandirian. Kemudian 5 style pakaian bebas, ini monggo bisa boleh kaos, kalau yang bebas boleh lengan pendek, lengan panjang. Kemudian 3 baju muslim ataupun gamis, ya, peci, sarung bagi yang putra. Ini yang kemarin kami sampaikan secara umum. Kemudian perlengkapan alat tulis, Al-Quran, itu pasti, kemudian sendok, gelas. Nah, ini tadi sudah sampaikan, sepatu warna hitam, cats, ya, perlengkapan mandi, dan seterusnya. Monggo nanti bisa dicermati. Nah, tambahannya adalah meja lipat seperti ini. Meja lipat buat belajar dan untuk baca Al-Quran. Ya, jadi bisa digunakan di masjid, ya mungkin barangkali juga bisa di kelas, ya meskipun kelas juga sudah ada meja kelas begitu ya. Tapi ini akan sangat berguna bagi mereka anak-anak yang kalau mau hafalan, setoran hafalan, membawa meja masing-masing lebih mudah. Seperti itu, sehingga ada rasa tanggung jawab kepemilikan yang bisa dibawa. Mohon dengan sangat, ini sekali lagi biasanya nanti kalau ada yang bertanya, mejanya mohon diusahakan yang lipat ya, jangan yang tidak lipat. Kalau tidak lipat itu nanti akan sangat mengganggu tempat ya, karena tempatnya memang terbatas. Terkait dengan masalah baju dan seterusnya nanti akan kami sampaikan. Di situ sudah dijelaskan. Terus untuk ketentuan pakaian ya, di sini secara umum menutup aurat cukup longgar, tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan jin putra ataupun putri, tidak diperkenankan memakai celana panjang. Ini yang dimaksud adalah celana pendek, putri ya. Yang putri itu adalah celana panjang ketika di luar, maksud kami ya. Yang di sini. Maksud kami adalah tidak diperkenankan memakai celana panjang di luar komplek, maksudnya di luar asrama. Ya, nah ini kan ada poin yang bawah, siswa putri berpakaian rok itu memakai dalaman celana panjang. Ini beda topik ya di sini. Sehingga yang dimaksud adalah untuk yang putri memang tidak diperkenankan untuk memakai celana panjang ketika keluar dari asrama ataupun dari kelas ataupun di luar begitu. Nah, celana panjang ini digunakan untuk daleman ya, ketika Bapak Ibu putri Bapak Ibu memakai rok. Ukuran jilbab minimal 3 jari di atas siku ya. Insya Allah di sini sudah kami berikan contohnya. Di sini sudah ada, bahkan kemarin pun juga sudah kami share, sudah kami sampaikan gambarnya. Mohon nanti bisa dipersiapkan. Di sini sudah ada penjelasannya. Mulai dari kerudungnya ya sampai dengan gamis dan seterusnya. Termasuk kalau memang untuk pakaian tadi ya, pakaian PLSA mungkin barangkali karena bisa jadi tidak jahit sendiri ya, karena memang relatif standar ya pada umumnya. Ya mungkin nanti bisa disiasati yang terkait dengan pakaian kemeja dan seterusnya. Cek. Suara kami masuk nggak, Ge? Ada kendala di sini? Cek. Oh masuk, cek.
Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis cek suara. Oke, terkait dengan pakaian PLSA tadi, G, yang untuk warna putih itu yang putri di bawah pantat, G. Jadi relatif panjang. G. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang putri ini, G, ketika memakai pakaian di asrama ataupun di dalam hujroh ataupun di dalam kamar, monggo ini bisa dicermati bentuknya seperti ini. Untuk kaos, kemeja dan seterusnya, tidak ketat dan seterusnya. Ya, bagi yang putra, nah ini yang relatif agak biasanya yang putra ini agak sedikit sulit ya. Di sini kan tidak diperkenankan anak membawa celana pendek, yang putra, sehingga kemarin pun dari pengalaman-pengalaman yang sering terjadi itu sering mencuri-curi. Nah, dimohonkan dengan sangat bagi putra, ya Bapak Ibu semuanya, di dalam hujroh pun atau dalam kamar pun juga tidak diperkenankan untuk memakai celana pendek. Jadi meskipun itu sesama putra yang ada di dalam kamar. Insya Allah fikih dan seterusnya akan disampaikan ketika saat pelajaran. Bagaimana dan nggak boleh dan seterusnya, bagaimana, kenapa dan seterusnya. Nah, ini dengan sangat mohon sehingga besok apabila nanti kami menemukan putra putri atau putra ya, putra Bapak Ibu membawa celana pendek, mohon dengan sangat kerelaannya Bapak Ibu kami sita begitu. Termasuk yang lainnya. Mungkin kalau yang lainnya kemarin sudah kami sampaikan terkait dengan barang-barang yang tidak boleh dibawa. Seperti itu. Nah, di sini secara umum peralatan yang tidak boleh dibawa, elektronik, HP, pemanas, ya, dan seterusnya ya, mainan yang berbau judi termasuk kartu misalnya. Jadi kalaupun ada pun juga harus kami sita dan seterusnya ini. Bacaan yang tidak mendidik, tidak islami. Ya. Ya, novel pun juga kami pilih ya, kami identifikasi. Tidak semua novel itu tidak boleh ada yang kami perkenankan. Ada beberapa novel, terutama kalau yang biasanya yang putri-putri mungkin barangkali novel-novel yang suka membaca. Putra pun juga ada yang baca novel. Rata-rata yang novel-novel yang hubungannya dengan ya seperti itulah mungkin barangkali yang tidak diperkenankan. Kemudian loker pakaian ini tidak diperkenan untuk dibawa karena asrama kita sudah kami siapkan rak begitu. Insya Allah rak, buku, rak untuk alat-alat semacam perkap atau alat mandi itu ditaruh di rak yang sudah kami siapkan. Celana pendek di atas lutut. Nah ini yang tadi sudah disampaikan, celana pendek ini baik putra ataupun malah yang putri, jadi tidak diperkenankan. Termasuk hewan peliharaan yang tidak diperkenankan. Itu terkait dengan perkap. Sebenarnya kalau kami boleh menyampaikan yang terkait dengan hal-hal yang krusial ya, termasuk yang kemarin pernah kami sampaikan di grup, ini kami pertegas lagi. Mungkin barangkali ada yang kelupaan. Sudah muncul, Dereng? Untuk barang bawaan yang sekiranya nanti menyulitkan kita semuanya, yaitu berupa tas laundry. Ini contohnya seperti ini, tas laundry. Jadi karena memang satu asramanya itu memang banyak barang yang diberikan, yang ditaruh, diletakkan, sehingga nanti untuk tas laundrynya bisa dilipat dan disimpan. Diharapkan membawa barang-barang pakaian dan seterusnya ini menggunakan tas laundry. Ya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kalau mau bertanya kami berikan kesempatan mungkin melalui raise hand, kami hidupkan mute-nya, tapi salah satu dulu jangan semuanya. Ya, sambil kami membaca yang chattingnya memang relatif banyak, belum sempat kami jawab. Kalau terkait dengan ya kami baca dulu.
Suaranya masuk napa mboten nggih? Di tempat kami tidak ada indikasinya. Bentar saya ceknya dulu. Cek. Nggih. Nggih. Untuk baju tidur awat dan sebagainya. Mohon, insya Allah nanti kaitannya dengan masalah tidur dan sekelilingnya pakai baby doll atau tidak nanti akan sampaikan. Bahkan di situ sudah dijelaskan di aturan-aturan yang berlaku begitu nggih. Nggih. Tadi sudah disampaikan bentuk ketika anak di dalam kamar itu seperti apa pakaiannya. Oke. Kemudian untuk mengenai seragam sekolah yang disediakan sekolah ataupun pondok, ini ketika kebesaran atau kekecilan insya Allah dari pihak ekonomi nggih, di sini kita kan ada swalayan, Fikri Mart, Fikri Kopi, dan toko material juga Fikri Jaya. Ini insya Allah sudah kami sediakan ketika nanti ada kekecilan. Sehingga di awal dulu, bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum puasa, bahkan bulan Maret kalau nggak salah ya, kami sudah mengedarkan Google Form ya, yaitu terkait dengan mengukur seragam. Dan bahkan sudah kami sampaikan bahwa mohon dengan sangat dipastikan karena perkembangan anak itu kan sangat cepat nggih, sehingga diupayakan mengukur seragam atau baju itu dilonggarkan ya. Karena yang saya Bapak Ibu nggih sampun pirsa bahwa perkembangan anak itu cepat, apalagi daring di rumah itu bisa jadi makannya banyak. Itu nanti kalau di bulan Juni atau bulan Juli awal itu dipastikan anak itu nanti besarnya seberapa. Sehingga apalagi kelas 7 ya besok itu cukup drastis kalau perkembangannya. Sehingga untuk malah yang lebih baik itu adalah ya sedikit kebesaran tidak apa-apa. Nah, kalau masalah kebesaran, kekecilan, kalau memang benar-benar mau diganti, insya Allah nanti dari pondok sudah menyediakan. Kemudian, mohon nanti yang terkait dengan memang betul-betul alasan syar'i, terkait dengan tanggal 25 Juni kok belum bisa hadir, mohon dengan sangat nanti japri kami saja, jadi kami tidak bisa menjawab di sini. Tetapi kalau misalnya tadi ada beberapa yang japri kepada kami itu kan rumahnya dekat, ya kami anggap dekat, Sleman, Bantul itu dekat dan bisa bisa dijangkau. Itu bisa hadir ke sini dulu untuk mengikuti khutbah ta'aruf, kemudian untuk anak biar ada adaptasi. Monggo nanti setelahnya tanggal 26 itu kan ada acara wisuda ataupun perpisahan. Nanti setelah wisuda langsung kembali ke pondok pesantren. Tetapi mohon dengan sangat terkait dengan pas tanggal 25 kalau memang betul-betul nggak bisa, mohon nanti bisa japri kepada kami alasan dan seterusnya sehingga kami bisa menuliskan ya dan rangkumannya siapa saja yang tidak. Dan akan kami jawab secara japri juga. Intinya untuk celana, celana ini di bawah lutut, ya di bawah lutut itu jangan terlalu pas bawah lutut, mohon bisa disikapi karena ketika anak itu kalau sudah bawa celana di bawah lutut pun ketika mereka duduk ataupun ngapain kan tetap ketarik celananya begitu. Ya biasanya anak-anak seperti itu. Nah ini memang dalam hal ini kita kenalkan bagaimana cara berpakaian yang Islami. Kalau membawa raket ya dan seterusnya kami persilahkan. Insya Allah kita ada gor 4 lane ya. 4 lane itu maksud 4 tempat untuk bulu tangkis, 4 untuk bulu tangkis, basket ataupun voli di dalam gor. Monggo kalau membawa alat olahraga terkait dengan, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya gitu. Ada yang mau ditanya terkait dengan laundry, insya Allah kami sudah memfasilitasi, tetapi pada idealnya untuk laundry itu hanya untuk seragam sekolah, jadi bukan untuk baju harian, diharapkan baju sekolah yang di laundry, sehingga nanti kalau semuanya di laundry nanti kemandiriannya kurang. Boleh bawa tas ransel untuk kebutuhan sekolah, boleh. Kalau ya tas ransel boleh kalau untuk sekolah, tapi yang dimaksud adalah tidak boleh membawa travel bag begitu atau tas koper yang relatif besar. Seragam sekolah apakah difasilitasi laundry? Ya, maksudnya difasilitasi itu bayar tetepan, karena kalau tetap dihitung per ininya, per kilonya begitu. Artinya kami punya tempat fasilitas laundry, ya, tapi sifatnya memang tidak wajib.
begitu. Nah, sehingga nanti terkait dengan anak-anak mau laundry boleh, tapi nanti dihitung per kilo begitu. Oke, terkait dengan jenguk dan lain sebagainya, kami belum bisa memberitahukan. Kita akan melihat situasi dan kondisi saat ini, ya. Mudah-mudahan kita berdoa, ya insya Allah bisa berjalan normal dan seperti sedia kala. Gitu. Sehingga nanti harapannya kami memang ada ya untuk jadwal penjengkukan, tetapi untuk saat ini kami belum bisa menjawab. Monggo nanti bisa lihat perkembangannya. Yang jelas adalah dalam 1 pekan setelah tanggal 25, berarti kalau terhitung 25 Juni, itu sampai dengan 25 Juli tidak boleh dihubungi, ataupun kami juga menghubungi. Kecuali kalau memang darurat dari sekolah ataupun dari wali asrama, itu nanti kami yang akan menghubungi begitu. Apakah boleh lebih membawa bajunya dari peraturan yang ditentukan? Ya, sebaiknya sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan, yaitu jumlahnya. Karena mengingat masalah pakai lemari begitu. Satu, yang kedua, ini nanti akan ini sebagai pengalaman saja ya. Kalau terlalu banyak baju itu akan semacam kayak menyepelekan, sudah punya ada baju yang lain sehingga nggak mau nyuci dan seterusnya. Nah ini yang jadi pengalaman kemarin itu banyak jemuran-jemuran yang nggak mau diambil karena jatuh. Karena berpikirnya adalah, oh masih punya baju yang lain. Nah sehingga disinilah kemandirian ini harus kami tegakkan, kami berikan terkait dengan karakter-karakter tadi, 7 SKL tadi, itu juga perlu, sehingga terkait dengan baju, mohon dengan sangat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah kami tentukan. Ya, untuk almari seberapa besar, insya Allah sudah cukup. Artinya lemari itu, satu lemari bisa digunakan untuk 2 orang. Karena mengingat masalah tempat, dan ya karena memang dalam hal ini adalah tidak hanya sekedar mandiri, tapi butuh yang namanya keukuhan, kekompakan, dan saling tolong-menolong kaitannya dengan masalah ya saling menghargai apa yang sudah diberikan begitu. Ya. Ya, tidak diizinkan menengok bagaimana seragamnya. Ya, untuk menengok jenguk insya Allah ini belum kami sampaikan dan sebagainya. Ya, kalau seragam kalau kurang nanti insya Allah sekolah akan kami beritahukan ya lewat wali kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir setelah khutbah ta'aruf bahkan H-1 insya Allah H-1 untuk grup wali kelas. H-1. Jadi sebelum H-1 itu nanti hubungannya dengan saya terkait dengan pertanyaan hubungan dengan persekolahan dan keasramaan. Nah, nanti H-1 dari tanggal 24 Juni, insya Allah nanti akan segera dibuatkan grup berbasis wali kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Takin lewat grup tadi. Putra-putrinya masuk kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7I sampai 7H. Dan wali kelasnya siapa saja nanti akan diberitahukan H-1. Sekaligus nanti akan dibuatkan grup berbasis wali kelasnya masing-masing. Sehingga yang kaitannya dengan seragam kalau nggak cukup, ya dan lain sebagainya, banyak hal nanti akan diinformasikan melalui wali kelas, bahkan Japri, di Japri. Untuk celana pendek, mohon celana pendek tetap di bawah lutut. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjengkukan? Sekali lagi ini belum bisa kami jawab. Kita berdoa saja semoga mudah-mudahan bisa betul-betul normal kembali. Untuk mengantar khutbah ta'aruf, maksudnya mengantar kedatangan. Untuk mengantar kedatangan, monggo. Tapi untuk undangan khutbah ta'aruf, karena memang undangan acara khutbah ta'aruf itu adalah orang tua terkait dengan keterbatasan kursi, yaitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk pengantaran kedatangan, monggo begitu nanti bisa bareng-bareng. Sehingga nanti terkait dengan kedatangan, diharapkan jangan, yang sewu Bapak Ibu, bagi yang mempunyai kendaraan roda 4 atau lebih dari 1, dimohonkan 1 saja. Jadi kalau misalnya nih, yang sewu nih, dari pengalaman yang kemarin, kan ada yang mengantar kan tidak hanya 1-2. Ya mungkin barangkali 1 RT. Ya, jadi kasarannya nguntap. Jadi diharapkan kalau mau
ya perpisahan ya bisa dari rumah gitu. Diharapkan untuk datang ke pondok ya, bagi Bapak Ibu yang memakai roda 4 itu cukup 1 mobil saja. Oke, 1 mobil saja. Oke. Ya. Oke, untuk meja yang penting lipat, oke. Tidak harus dari kayu. Oke. Ya, maksud kami adalah kalau dengan kayu itu saya dan kami pikir itu lebih awet, nggih. Karena nggih Bapak Ibu mungkin sampun pirsa bahwa putra-putri Bapak Ibu seusia itu bagaimana cara menaruhnya, kemudian meletakkannya dan seterusnya. Setidaknya disiasati gimana supaya barang itu tidak mudah rusak. Kalau memang dari bahan plastik dan seterusnya memang rawan gitu ya. Oke. Nyon sewu terkait dengan kaos kaki yang putri, nggih. Mungkin barangkali di sini belum ada yang tanya. Kaos kaki putri diharapkan jangan di bawah mata kaki. Sekarang itu modelnya banyak sekali. Kaos kaki sampai apa ya? Jadi hanya ketutup kaki itu. Artinya banyak kaos kaki yang di bawah mata kaki ya. Saat itu banyak sekali. Itu kan model-model sekarang. Nah di sini kan tidak diperkenankan ya. Di atas mata kaki lah. Ya di atas mata kaki. Jadi bagi khusus yang putri, ya yang putra pun juga begitu ya. Putra juga tidak diperbolehkan membawa atau memakai kaos kaki di bawah mata kaki. Ya, untuk baju putih apakah boleh baju koko PLSA? Hem, kemeja. Ya, untuk baju putihnya hem. Ya. Ya, untuk materi presentasi nanti insya Allah akan kami share. Oke, itu dulu. Uang saku. Nah, uang sakunya kami batasi, nggih. Dan ini Bapak Ibu kalau misalkan mau memberikan uang saku berlebih bisa transfer lewat BMT yang mungkin ada skema keuangannya begitu. Makanya kemarin itu kan ketika daftar ulang itu kan ada jumlah 300.000 untuk tabungan begitu ya. Maksudnya tabungannya adalah untuk uang saku ya. Harapannya sih ya tidak terlalu boros begitu ya. Anak-anak jangan terlalu boros untuk membawanya. Kalaupun nanti Nyon Sewu dengan sangat, ini kami sampaikan dulu, barangkali kalau di tata tertibnya tadi belum tersampaikan, itu apabila nanti putra-putrinya membawa lebih dari yang sudah ditentukan, itu nanti akan kami simpankan atau kami minta, terus kami tabungkan ke BMT. Oke. Apalagi kalau bawa relatif banyak, jutaan begitu misalnya. Ini sangat tidak diperkenankan. Karena hanya yang boleh diperkenankan sekitar 1 minggu. 50.000. Ya, 1 pekan 50.000. Oke. Meskipun di tempat kami ada swalayan, gitu kan, juga bukan berarti kita berikan kebebasan tidak, tetapi untuk memberikan ya batasan-batasan supaya tidak boros begitu. Ya, jikalau ada mengambil lebih keperluan mendadak ya krusial untuk beli banyak hal misalkan, bisa izin kepada wali asramanya untuk minta tanda tangan untuk apa, langsung bisa ngambil BMT. Jadi biasanya dari BMT, nah kebetulan kan BMT juga di dalam komplek pondok pesantren, sehingga tidak usah khawatir gitu Bapak Ibu. Monggo nanti ketika nanti Bapak putra-putrinya kok kehabisan uang saku di sana, itu untuk kebutuhan yang krusial, memang itu relatif banyak, itu ada aturannya. Jadi nanti anak menuliskan untuk kebutuhan apa, terus minta tanda tangan kepada wali asramanya. Sehingga nanti dari pihak BMT pun juga berani untuk mengeluarkan. Ya, karena Nyon Sewu karena ini memang masih SMP ya. Wong kita saja kadang-kadang juga seperti itu, membawa uang relatif banyak itu kurang teliti begitu. Oke. Ya, untuk monggo siasati ya terkait dengan sepatu dan seterusnya. Insya Allah masih banyak gitu. Untuk yang sakit dan seterusnya akan kami kasih tahu lah. Di sini kalau sakit memang betul-betul. Nah, di tempat kami kan ada klinik di komplek Islam Fikri ada klinik namanya pos kesehatan ya, pos kesehatan pesantren. Ada sekitar 8 atau 7 perawat dan 2 dokter. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan Bapak Ibu ketika sakit. Apabila memang kalau tidak bisa kami tangani, itu pun juga alternatifnya akan kami bawa ke rumah sakit terdekat. Kebetulan kan jaraknya nggak terlalu jauh dari pondok kami. Nah, kalau nanti dari sana akan kami beritahukan ya, kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Begitu?
Ya, untuk SPP dan seterusnya akan kami beritahukan lebih lanjut, nggih. Virtual account dan seterusnya kita sudah punya aplikasi yang namanya SIPON. Ya, SIPON itulah sistem informasi pondok pesantren. Di sana nanti sistemnya pakai apa? Sekarang sudah modelnya lewat e-banking ya, lewat HP. Insya Allah. Alat tulis berapa jumlahnya? Sejumlah mata pelajaran. Alat tulisnya kalau mata pelajarannya, nggih, ampun kaget nggih Bapak Ibu. Di sini kan tadi Pak Takin belum menyampaikan mata pelajarannya. 22. 22. Jadi misalnya nih, contoh misalnya, kelas bahasa nih, kelas bahasa itu kan ada mapel khusus ya. Itu ada mapel yang mungkin ada yang berbeda ya, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab terpadu dan bahasa Indonesia terpadu. Kalau kelas bahasa Inggris terpadu ya, nyusul. Terus kemudian kelas saintek ada Elvis. Elvis itu adalah elektronika fisika dan bioteknologi. Nah, itu kan juga mata pelajaran khusus untuk kelas saintek. Kemudian kalau kelas tahfidz adalah ada tamyiz dan ulumul Quran. Nah, itu ada pelajaran teori dan prakteknya. Sehingga relatif banyak. Di samping ada mata pelajaran PAI, SKI, fikih, akidah akhlak, Quran hadis, ya tahsin tahfidz, dan ditambah dengan tadi sudah sampaikan Pak Takin terkait dengan kurikulum merdeka ya, ada semacam mata pelajaran umum. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena memang pondok kami di bawah 2 payung, yaitu Dinas Pendidikan dan Kemenak ya, atau Departemen Agama ya, karena pondok pesantren. Ya sekitar 22 Bu alat tulisnya, monggo nanti bisa dipersiapkan. Ya. Yang kaitannya dengan kelas 8 mundur kami tidak berwenang untuk menyampaikan ya. Nanti insya Allah akan ada informasi lebih lanjut. Ya, kalau ada yang kelas 8 mundur atau tidak kami belum bisa menjawab sekarang. Untuk yang sakit insya Allah sudah bisa ditangani oleh. Jadi sandal jepit warnanya hijau. Ya, sandal hijau swallow. Ya, betul ya, swallow ya. Warna hijau yang sederhana saja nggih, jadi tidak usah muluk-muluk ya, khawatir ada hal yang tidak diinginkan. Dan sandal diupayakan ada identitas, dikasih nama. Termasuk semua barang nggih. Jadi termasuk nyun sewu ini bukan berarti tidak bermewah-mewah dan sebagainya. Termasuk sepatu misalnya contoh. Jadi ya standarnya saja. Nggih, sehingga nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan kan ya mudah-mudahan tidak terjadi. Nggih, termasuk sandal jepit pun juga monggo swallow atau meli pun juga boleh. Yang penting warna hijau begitu. Nggih, sudah maghrib nggih. Yang di Papua sudah isya mungkin barangkali. Di sana sudah isya ini. Nggih, itu saja yang kami sampaikan ya, terkait dengan kamar dan seterusnya, asrama ya. Monggo nanti besok pas kedatangan saja. Tapi hanya dari sisi luar saja nggih Bapak Ibu. Insyaallah sudah kami tata dan sudah kami persiapkan. Itu saja dulu karena ini sudah hampir maghrib. Terkait dengan masalah hal-hal yang lain, monggo bisa menghubungi kami secara japri ya. Di grup adminnya tidak hanya saya, ada Pak Takin juga yang tadi sudah nge-share terkait dengan jumlah kaitannya dengan wali kelas jumlah siswa ya, identifikasi kelas tadi. Jadi biar bagi-bagi kami bisa menjawabnya. Ini di HP kami sudah ada puluhan yang sudah masuk, belum sempat kami jawab satu persatu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, apabila ada kesalahan pada diri kami, Pak Soleh, Pak Takin maksud kami, apabila ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah untuk bersabar dulu, nggih. Ini ada yang terakhir, Pak, ada rekamannya. Insya Allah rekaman akan kami kirimkan dalam bentuk YouTube. Di sini kami mohonkan kepada Bapak Ibu, bukan berarti mencari-cari konten, tidak, nggih, karena untuk kebaikan, biar informasi yang lebih jauh dalam bentuk visual itu lebih mudah. Silakan Bapak Ibu, subscribe, subscribe. Untuk mensubscribe-nya itu kalau bisa pakai HP saja, sehingga nanti notifikasinya itu akan otomatis.
ya subscribe yang namanya IFBS channel, ya namanya IFBS channel dan si Fikri. Ya, saya ya mohon bisa dicatat namanya IFBS. Ini ya IFBS saja gitu kami berikan. Ya, dan bisa follow Instagram kami, informasi dan kegiatan-kegiatan sekolah itu kalau di Facebook yaitu SMPIT Ihsanul ya SMPIT Ihsanul Fikri. Ini maksud kami adalah mau memberikan nah, SMPIT Ihsanul Fikri baik Facebook ataupun Instagram ya. Silakan nanti bisa informasi-informasi lanjutnya. Termasuk mohon nanti bisa mengunjungi website kami ya smpit-ihsanulfikrimungkin.com begitu. Ya, insya Allah kegiatan-kegiatan dan informasi selanjutnya bisa mengikuti melalui media sosial. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, bagi Bapak Ibu, kita tutup di penghujung acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Mas. Halo, Waalaikumsalam Bi. Mas, kamu nggak pulang ya liburan ini? Kamu fokus hafalin Quran di pesantren. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota